Halo teman-teman, kali ini aku ada di Museum Wayang Banyumas. Ini sebelum masuk museum kita mesti isi apa ini, buku tamu ya. Oke. Sekarang hari Senin ya. Saya mau ramal tulisannya nggak akhir. Tulisannya ini Tulisannya, saya sering berubah-ubah loh. oh iya berarti tidak menentu. Kadang pikirannya Kadang A, bagus, B, kadang C, jelek, ya. nggak bisa. Kayak lagi hati yang ada di pikirannya. Iya, Masya Allah. Kalau lagi goyah ya pikirannya itu tulisannya kayak pakai rayap. Oh, ini Ya aku kesannya mau nabrak dikasih ini. apa? Nggak apa-apa. Bawahnya apa? Makasih ya Mbak. Silakan dilanjut. Oke. Nah gini Mbak. Tapi Mbak Akhir kan udah nengok ke sana. Ya. Kira-kira menemukan apa yang bisa dilihat dari mata sampai turun ke pikiran dan terus di hati. Itu tadi saya ke ruangan itu ada Ada penampakan? macam-macam. Enggak ada sih. Ya, ada penampakan itu bebatuan. Batu-batu situs itu dari mana sih, Mas? Kalau Sejarahnya itu kok bisa dipajang di situ padahal hanya sebongkah batu kayak gitu, kayak ada lumpang atau batu-batu apa yang itu. lainnya itu ya. Iya, yang lainnya. Memang secara umum kalau masyarakat memang kalau nggak tahu nggak paham itu untuk apa itu ya. Tapi dari tujuan kami selaku atau salah satu aparat pemerintah yang peduli dari nilai sejarah, salah satu bentuk untuk mewujudkan melestarikan benda-benda bebatuan itu kan dulu digunakan oleh masyarakat Banyumas atau leluhur kita terdahulu sebelum mengenal bangsa-bangsa logam seperti batu saringan air. Itu kan batu sifatnya meresap air yang keruh jadi bersih.
Masa-masa dulu itu kita minum air itu tanpa banyak sekali ya, tanpa dimasak. Itu enggak sakit perut, beda dengan saat ini. Itu Pakai benar. itu ya Mas, gentong ya Mas. Iya, itu intinya kayak saya sendiri di sawah itu langsung aja ambil pakai upi itu kan eh, apa kayak penutupnya pohon pinang itu upi itu enak seger, tapi kalau sekarang sudah murus sudah sakit perut. Itu salah satu putih-putihnya pada masa primitif dulu lah ya. Terus yang lainnya kapak batu, kita dapatkan di wilayah Kecamatan Banyumas, Desa Papringan. Itu si penemunya itu petani batu bata, kapak batu neolitikum. Itu dari ribuan tahun kan ya, kita dapatkan. Itu dapat dari gunung apa? Itu di pinggiran Sungai Serayu di dekat jalur ini, jalur Banyumas Papringan yang mau ke arah Pati Gajah sampai ke Basen. Oh iya. Jalur Lahar. Papringan itu. Papringan. Itu dulu masih banyak itu pohon-pohon. Ya. Nanti ya. Ya nggak tahu, pokoknya yang Di jelas itu. pinggiran kali sih ya. Iya. Intinya itu si petani batu bata bisa mendapatkan batu-batu itu ngumpul di situ meskipun bercacar. Berarti kan dulunya itu di daerah kita ada kehidupan secara manusia prasejarah sebelum mengenal logam. Kita himpun. Yang jelas sudah ribuan tahun itu. Apalagi kan ketentuan kita dari peraturan daerah 2010 yang bisa dikategorikan benda cagar budaya itu minimal 50 tahun dari 2010 peraturan ditetapkannya, baik bangunan cagar budaya ataupun benda-benda cagar budaya ataupun tumbuhan yang sudah sangat tua itu kategori hidup. Tapi kadang ada yang tamu kita kesini dari kalangan pelajar. Nah kalau kakek nenek saya lebih dari 50 tahun apa cagar budaya? Bukan, catatannya hidup memang, tapi dia berpindah tempat. Iya. Tidak bisa, kita harus benar-benar memilih. Kenapa pohon-pohon besar seperti kayak yang kita ada di kawasan Kota Lama sini nggak boleh dibuang? Ya karena ada aturan yang terlalu. Terus lainnya, kita juga dapatkan jenis mata uang kuno. Yang tertua di Museum Wayang Banyumas memiliki jenis mata uang logam itu VOC. Di sana ada nomornya, ada tahunnya 1717 VOC, masih tembaga atau tembaga ini. Juga sen bolong dan yang lainnya itu adalah pemberian dari masyarakat Banyumas sekitar sebagai aset kekayaan kita. Ya dari bentuk sekecil itu aja kita harus peduli. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ke depan sudah habis sama kolektor. Terus benda tosanaja pusaka, jenis-jenis benda-benda pusaka kita juga dapatkan dari masyarakat. Berarti ini berasal dari daerah Banyumas aja Dari ya? semuanya dari Kabupaten Banyumas. Baik jenis pusaka juga kita ibarat dari sekeliling di wilayah sini. Contohnya tombak-tombak yang ada nanti di tengah itu dari Pangeran Marta Dirjan, masih setelah Banyumas yang berkuasa di Indonesia. Itu tombak-tombak juga dimandiin apa enggak? Oh iya, ada itu cara ini pemeliharaan. Iya. Itu biasanya kita di bulan Suram. Saya sendiri yang Mesti ada ritual khusus ya? Karena secara ritual saya hanya meminta dan berdoa pada Sang Maha Kuasa saja. Adapun sarana kita memasakkan. Kalau secara tradisi, kalau lebih komplit lebih bagus. Paling enggak kita suasana dibuat harum. Karena apa, cairan yang kita gunakan itu jelas baunya bau kecut. Karena cairan-cairan itu sudah saya timbun selama bertahun-tahun. Contohnya, bahan dasarnya untuk menjamas atau mencuci benda-benda seperti itu dari jeruk nipis yang sudah kita rendam bertahun. Kayak fermentasian. Betul, sudah kita fermentasi. Bahwa bahan saya itu menyimpan sampai tahunan, itu nyampe kayak banyu paceran gitu. Itu semakin bagus. Apalagi yang kepengen awet, jadi lebih mengandung alkohol kayak gitu ya? Iya, pokoknya intinya dia itu si korosi di bilan keris itu yang semakin lama mudah ambrol. Apalagi jenengan kalau kepengen awet muda itu minum satu seloki awet muda selama-lamanya. Itu bukan awet muda mas. Apa? Mabuk. Oh mabok. Murca. Kayak gitu. Ada prosesnya tersendiri. Semakin karatnya semakin parah, itu semakin lama prosesnya. Saya paling cepat
7 hari pengerjaannya. Koleksi kita di jenis pusaka itu sekitar 85. Kemarin belum ada yang tak data, kemarin saya dapat dari almarhum kakak ipar saya, kakak saudara, itu belum tak data. Nanti boleh dilihat kayak gitu. Logam atau batu atau apa? Itu biasanya kalau bilan keris yang benar, yang Oh, asli, iya. itu ada meteor. Kita pakai flash saja, pakai sampel, itu Iya. mesti dia itu berkelip-kelip seperti ada kristalnya. Jadi benda Di- yang benar sama yang enggak itu Di kelihatan. ininya, di besinya itu. Iya, di besinya. Tapi tolong jangan sampai tergores kita loh, itu karena beracun. Oh iya. Jenis-jenis seperti itu bahaya karena ada unsur racunnya. Belum kalau masa-masalah dulu itu kan dikasih racun juga. Ya kita gores saja udah lumpuh lawan, apalagi sampai tertusuk hatinya, Masya Allah. sakit dia. Kode Itu namanya keris pribadi. Iya. Tapi kalau ini untuk edukasi aja. Tapi juga paling tidak kita orang Banyumas. Apalagi punyanya keris Tanto. Iya. bukan Krisdayanti. Kita begini guys, kita orang Banyumas harus tahu pusaka-pusaka kebesaran yang ada di Kadipaten. Pusakanya pembesar kita itu ada 4 sebenarnya. Kemarin belum lama di hari ulang tahun hari jadi Banyumas ke 451 tahun, alhamdulillah saya didahului dibalik sama jajaran kedinasan kita di Koran untuk menjaga. Itu yang pertama itu jenis tombak, namanya tombak Kiai Genjring. Kiai Genjring. Yang kedua jenis pusaka keris, namanya Kiai Gajah Hendra. Kiai Gajah Hendra. Itu didapat dari mana? Itu udah turun temurun dari Adipati dulu, Adipati pertama. Dan ketiga masih jenis pusaka keris, Kiai Sempana Bener. Sempana Bener. Ya pokoknya secara filosofinya mulai membaca benar ya bisa jadi masuk ke Banyumasan itu sesuatu yang betul, membela kebenaran. Dan yang terakhir Kiai Nala Raja. Itu paling enggak itu tahu 4 lah. Gitu. Itu kiai asal dari mana? Itu kan sebutan untuk pusaka. Oh, Bisa jadi yang membuat atau dulu-dulunya dari siapa, seorang kiai siapa. Kiai Indra juga bisa. setiap sejarah yang dipajang itu ada nama-namanya ya. Seharusnya ada. Kalau nggak sejarah, nggak ada nama itu bukan sejarah. Iya, Sejarah yang buta, seperti hati saya. Ada spirit cinta. Ya. Paling enggak itu tahu dari mana riwayat itu sebenarnya. Jadi kita bisa bercerita. Tapi bukan berarti perjuangan yang mudah untuk mendapatkan suatu sejarah. Benda. Kita dapatkan pisang. Kapan saya menanam? Pisang kapok ini paling enggak 8 bulan, beda dengan Ambon. Ambon paling enggak 4 bulan udah panen. Jadi tekan pisang enggak? Kayak gitu. Oh, cara meratanya baik. Kita kalau di dalam kotak itu kan kita masih ada 2 kotak itu mata. Oh, kotak wayang. Iya, kita ada benangan-benang ini buat ngiris banget. Ngiris. Oh, ngisis. Gantung ngisis ya, Oh, dia ngisis. ngangin kan. Iya, karena dia lembab kalau di dalam kotak. biasa Iya. membersihkan berapa bulan satu Ya paling enggak itu kali kalau atau- di angin kan sebenarnya sih 1 bulan sekali. Tapi saya heran itu kan satu kotak nggak pada berantem. Tapi kalau keluar dari kotak berantem. berantem ya. Nah, Kena angin dari sih ya. gara-gara. Nah, karena dalangnya sih masalahnya. Masalahnya dalangnya itu. Nah, jadi bikin ribut itu dalangnya. Meh. Itu kayu emas itu didapatkan di Sungai Serayu oleh
pendiri Banyumas itu sendiri dengan nama Raden Soko Kahima, Adipati Prapat. Di saat Dulu lagi Adipati pertama ya? iya, Adipati Banyumas atau Bupati Banyumas pertama. Itu di saat membangun pendopo sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat kepemimpinan, itu didapatkan sungai kayu besar itu yang terhanyut di Sungai Serayu, yang diperkirakan itu dari daerah Purbalingga ke Jokong yang bisa terbawa dari arus sungai sampai menepi di sini. Karena beliaunya itu Adipati Merapat ini tertakjub itu loh, kenapa kayu gede kok minggir begitu saja tanpa ada alasan. Di sini sekiranya itu lagi membuat pendopo, pas itu diambil kayunya itu berwarna kuning, editingnya dinamakan dengan sesuatu emas. Orang dulu itu membuat nama kayaknya gitu ya, yang dijumpai saat itu kayunya warnanya emas kuning, berada di air. Ada ini versi-versi yang banyak versi yang untuk nama Banyumas, saya pakai yang itu diambil karena saya berada di Banyumas, dinamakan daerah sini dengan nama Banyumas. Ada juga yang sebelumnya itu ya kayaknya masuk ke versi pertama dari cerita rakyat Banyumas, ada sosok atau ada kehidupan pada masa dulu sebelum era-era sekarang yang namanya di hutan sini atau di area sini itu ada kerajaan yang di situ dipimpin oleh seorang ratu, dan ratu itu memiliki mahkota. Mahkota itu setelah keberadaannya sepi atau hancur, runtuh, murca, itu mahkota itu terjaga di dalam tanah dan terjadi menjadi satu mata air kebetulan di situ. Entah itu mujizat dari Sama Kuasa, nggak ngerti. Jadilah di situ yang saat ini titik mata air atau yang dinamakan sumur mas itu. Itu ada. Itu tempatnya di mana ya? Yaitu yang tadi saya sebutkan di belakang bekas pusat pemerintahan pendopo Banyumas atau kantor camat Banyumas yang dulu menjadi kantor bupati Banyumas atau Yuda Negara. Nah, karena cerita masyarakat Banyumas itu tentang Banyumas banyak banget. Ada suatu ketika versi ketiga kayaknya masuknya ini. Di sini pada masa kondisi kota Banyumas itu lagi benar-benar dilanda kemarau panjang. Suatu ketika terdapat hujan masih begitu belum deras sebenarnya. Itu sangat luar biasa, katanya masyarakat Banyumas itu lagi suasana cerah kayak saat ini. Tiba-tiba ada air hujan, kan dia itu jatuhnya si air kayak berkemilau kayak emas gitu. Di samping sisi lainnya juga kena cahayanya. Iya, kena cahayanya. Terus airnya juga dianggapnya itu mahal banget airnya. Begitu bunganya sebenarnya, ungkapan begitu serasa bersyukur, seneng banget Tapi gitu. ya kadang ada istilah hujan ketek itu loh mas, hujan panas sama. Ya mungkin itu yang istilahnya dari situnya itu. Ini karena kekaguman air yang Air bercahaya yang, itu iya, ya. Karena dari pantulan sinar matahari yang hampir senja sekitar setelah jam 3 ke sana kan kejingan-jingan seperti itu. Termasuknya titik sumur emas itu sendiri juga didapatkan dalam ada versi Yuda Negara sendiri itu mendapatkannya waktu hari sudah mau senja, cerah, dari pancaran matahari bisa menerobos ke dedaunan yang mengenai titik mata air sumur emas itu. Dari sana itu bisa ternampak gitu sesuatu berbahaya datang ke sini, ternyata sumber mata air yang sangat jernih sekali seperti Mbak Akhir. Masya Allah. Gitu. Iya. Itu ya, mudah-mudahan kita hanya cerita ngalor ngidul tentang Banyumas. Semoga saja saya tidak menyimpang dari ranah sejarah. Pengalaman Kurang enggak seperti itu sudut pandang Banyumas. Kalau memang pemirsa dimanapun berada di Nusantara, baik di dunia maupun di alam sana yang kelihatan masih penasaran, datang saja kemari. Keberadaannya seperti apa. Karena titik mata air sumur emas ini memang biasa digunakan masyarakat Banyumas sekitarnya untuk urusan sarana metode spiritual untuk bermunajat. Yang mudah-mudahan semuanya sudah benar sama kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia, adanya ikhtiar dan berusaha. Gitu. Ikhtiar saja tanpa usaha dan upaya tidak bakal tercipta. Kepengen kaya berarti harus rajin menabung. Pengen pintar harus belajar. Pengen sehat jaga kondisi. Itu ya. Dan dari saya mudah-mudahan, terima kasih Mbak Akhir dan kembali kasih Mbak siapa namanya?
enak. Nah, dari saya terima kasih dan buat pemirsa semuanya, mudah bermanfaat. Salam budaya. Budaya Salam. lestari. Gitu. Alam budaya. Ulangi, budaya Lestari. lestari. Museum di hatiku. Bukan di Museum hatimu, di hatiku. di hatiku. Nah, gitu. Itu Kamu slogan di hatiku. gitu. Banyumas, orang apa? Banyumas, Orang Kepenak. orang apa? Orang Kepenak. Banyumas Satria. Satria. Enggak itu yang Banyumas Hah? better. Better. Banyumas better. Oh, ada lagi itu slogan beda. Banyumas lebih baik. Oh gitu ya, bagus sih. Tapi yang jelas sejatinya Banyumas itu karakter si Raden Jawa Kaiman yang Satria. Satria. Banyumas Satria. Karena banyak sejarah pewayangan jadi satria, Sifat dan karakter. bukan satria baja hitam ya. Kalau yang inilah satria baju hitam. Jadi Oke, kalau gitu terima kasih Mas Hendra atas ilmunya, berbagi ilmunya di videonya aku. Sejak akhir. Kayak gini aku sama teman-teman juga jadi tahu sedikit banyak sejarahnya Banyumas. kalau penasaran datang aja. Ya, kalau kalian penasaran datang aja ke sini. Ini berada di Komplek Kota Lama Banyumas. Komplek Kota Lama Banyumas, di belakang SMP ya Mas. Jalur alun-alun. Nah, jalur alun-alun Banyumas. Sekarang alun-alunnya udah rame loh. Perdanya murah museum, Rp1.000. Oh ya. Tapi merdan enggak? Iya. Iya. Tiketnya 1.000 perak. Iya, tiketnya cuma 1.000 perak, murah banget. Parkir gratis. Parkir gratis. Sarana fasilitas lainnya gratis. Fasilitas lainnya gratis. Toilet Aman. gratis. Ayo, Masya Allah. Di Mantap. sini benar-benar murah dan beredukasi banget. Oke, udah. Assalamualaikum.